Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melati Dwi Putri dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ahmad Soebardjo. Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djojo Diserjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pijie. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ule balang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Soebardjo. Nama Djojo Diserjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Riwayat perjuangan. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut sebagai PPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni dan Wikana, Sudarjo Singgi dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudarjo Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Berikut adalah gagasan yang diberikan oleh Ahmad Soebardjo dalam naskah proklamasi. Ahmad Soebardjo meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Selama proses perumusan naskah proklamasi, Ahmad Soebardjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi. Setelah
naskah proklamasi berhasil disusun dan ditandatangani, upacara proklamasi pun dilaksanakan. Selanjutnya yaitu masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Wafatnya Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo Djojodi Serdjo meninggal dunia pada usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Oke guys, mungkin ini saja biografi singkat yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.